Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan hasil kegiatan penelitian dosen pemula internal dengan judul pengembangan sistem pendeteksi plagiarisme kode program pada mata kuliah pemrograman untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Pada pelaksanaan penelitian ini, saya selaku ketua, yaitu Muhammad Mustamin SPDMKOM, kemudian ada dua anggota, yaitu pertama ada Pak Irianto SSI MSI, dan juga anggota kedua, yaitu ada Pak Eka Ismanto Hadi, Eskom MN. Pendahuluan, pada pembelajaran pemrograman, seringkali evaluasi pembelajaran dalam bentuk evaluasi kode program dapat dilaksanakan dengan bantuan online judge. Ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya bahwa itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk penelitian yang saat ini adalah kaitannya dengan deteksi plagiarismenya. Jadi permasalahan yang muncul setelah sistem itu diimplementasi adalah dengan mudahnya para mahasiswa itu mengupload tugas maupun latihan terkait dengan tugas pemrograman, itu ada kemungkinan adanya plagiarisme di antara satu dengan yang lainnya. Makanya perlu adanya pendeteksi dari plagiarisme kode program tersebut. Nah, fokus dari sistem pendeteksi plagiarisme kode, kode program ini dimulai dari tahapan pengumpulan kode program, di mana sudah dibantu dengan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan sistem evaluasi pembelajaran pemrograman, kemudian akan dihitung persentase kemiripannya, kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan jawaban tersebut, terakhir dengan penilaian jawaban dengan kondisi ada preferensi terkait dengan berapa persentase tingkat kemiripan maupun tingkat deteksi plagiarismenya. Ruang lingkup penelitian ini pertama dibatasi oleh proses evaluasi pembelajaran yang hanya mencakup proses deteksi kode program sederhana pada mata kuliah terkait pemrograman dengan menggunakan bahasa C++. Nah, itu implementasinya sendiri di sini dilaksanakan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman di D3 Teknik Informatika. Kemudian dalam pengembangannya akan dikreasikan pada sistem evaluasi pembelajaran pemrograman yang sudah dikembangkan sebelumnya. Jadi nanti akan terintegrasi sehingga bisa lebih mudah dalam implementasinya. Terkait plagiarisme sendiri, menurut KBBI adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta, sedangkan plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagian orang lain yang menjadikannya seolah-olah miliknya sendiri. Kemudian khusus untuk konteks penelitian yang sudah dilakukan ini adalah pencipraan kode program dari kode program yang telah ada, di mana konteksnya adalah dari kode program yang sudah dikumpulkan sebelumnya oleh mahasiswa yang lain akan dibandingkan dengan mahasiswa yang akan mengumpulkan kode program tersebut, sehingga keterkaitan antara hasil jawaban dari kode program mahasiswa satu dengan yang lainnya akan dipetakan bagaimana tingkat kemiripannya yang nanti akan menjadi rujukan dalam pendeteksi plagiarisme kode program tersebut. Deteksi plagiarisme kode program dikatakan tinggi jika memang antara kode program itu semakin mirip, seperti itu. Kemudian plagiarisme kode program ini tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan plagiarisme pada artikel atau penulisan pada umumnya, karena tingkat strukturnya berbeda-beda. Jadi misalkan kaitannya dengan struktur header sama struktur konten, mungkin nanti ada beberapa hal yang memang menjadi exception atau pengecualian yang memang pada umumnya sama, sehingga itu dikecualikan dari tingkat kemiripan plagiarisme kode program tersebut. Nah, untuk implementasinya sendiri terkait dengan deteksinya, nanti akan diimplementasikan pada bagian latihan dan juga tugas pada sistem evaluasi pembelajaran pemrograman yang sudah diterapkan. Untuk metode penelitian yang dilakukan sendiri, pertama dilakukan identifikasi masalah dan kebutuhan, analisis dan perencanaan, kemudian dilakukan pengembangan sistem yang nanti akan diintegrasikan juga, kemudian dilanjutkan dengan uji coba dan evaluasi, dan terakhir pelaporan. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap terkait dengan similarity kode programnya, dimulai dari pre-processing, parsing, generate AST, ini abstract syntax tree, kemudian AST-nya di-compare dengan satu sama lain, kemudian baru dilakukan scoring atau penilaian dari kemiripan dan juga deteksi plagiarismenya. Ini contoh hasil ekstraksi parsing AST, di mana nanti sebagai salah satu indikasi terkait plagiarisme kode programnya,
Pertama di sini akan dikelompokkan berdasarkan statement jenis dari struktur bahasa C++ sendiri. Jadi misalkan terkait dengan variabel misalkan, ya makanya dikumpulkan dan dideteksi nanti berdasarkan sesama variabelnya. Kemudian ada expression statement dan juga ada output statement yang nanti akan masing-masing klasifikasi ini menjadikan tolak ukur yang nanti akan dibuat rata-rata dan penilaian dengan skor tertentu sehingga muncullah skor dari deteksi plagiarismenya. Ini contoh kode program yang salah satu yang diimplementasikan untuk perhitungan. Di sini ada dua kode program yang pada dasarnya hasilnya adalah sama ya. Jadi di sini aplikasi atau kode program yang bertujuan untuk menghasilkan suatu hasil penjumlahan. Di sini ada deklarasi variabel di mana di kode program bagian atas ada A, B, dan hasil. Kemudian ada juga di bagian berikutnya ada hasil pengurangan ya dengan integer tipe datanya. Sedangkan di program kedua di sini sama-sama mendeklarasikan dengan urutan yang sama, tapi penulisan nama variabelnya berbeda. Nanti akan dihasilkan seberapa dekat hasil ini, karena pada dasarnya secara konsep maupun strukturnya hanya berbeda pada tekstual nama variabel saja. Ini hasil dari perhitungan similarity-nya berdasarkan beberapa hal. Pertama di sini ada 3 studi kasus yang dimunculkan. Ini ada online judge dalam artian adalah dengan tekstual berdasarkan penilaiannya. Jadi ada hasil di mana dengan online judge itu hanya menentukan dia benar atau salah. Nah, dari beberapa kasus ini, 3 kasus ini diambil rata-ratanya dari satu di kasus satu didapatkan rata-rata sekitar 0,8 sekian gitu ya untuk kaitannya dengan hasil dari online judge. Artinya ini bisa jadi ada jawaban-jawaban yang sebenarnya adalah benar tapi dikatakan kurang tepat. Sedangkan di sini dengan menggunakan secara tekstual, di sini didapatkan hasil variatif ya studi kasus 1 dan 2 dan juga 3 karena menyamakan ataupun deteksi kemiripannya hanya berdasarkan tekstualnya saja, tapi tidak kontekstual berdasarkan strukturnya. Sedangkan yang bagian 3 kaitan dengan struktural, ini relatif ataupun secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan metode yang lainnya. Jadi pengukuran deteksi plagiarisme berdasarkan struktur kode program itu lebih cocok digunakan untuk deteksi plagiarisme. Kemudian terkait dengan luaran penelitian sendiri, hasilnya sudah dipublikasikan di seminar nasional. Di sini dengan judul Implementasi Abstrak Syntax Tree pada penilaian kode programasi pemrograman C++. Di sini sudah dilaksanakan, ini sertifikatnya. Kemudian ini untuk artikelnya sendiri belum terbit, tapi sudah mendapat LOA atau tanda terima terkait dengan publikasi yang nanti akan dilakukan dari hasil seminar nasional ini. Kesimpulannya, penelitian sudah berjalan dengan baik, proses yang sudah dilakukan di antaranya tahap proposing, penerapan metode perhitungan jarak, kemudian kaitannya dengan penilaian plagiarisme sudah selesai. Kait dengan luaran sendiri, yang wajib yaitu proceeding seminar nasionalnya juga sudah dilaksanakan, kemudian tinggal menunggu terbit artikelnya saja. Kemudian berikut beberapa referensi yang tadi sudah disebutkan, dan untuk kedepannya diharapkan ada luaran tambahan dari hasil penelitian ini juga. Mungkin itu saja, terima kasih.